Surya Darmadi alias Pak Apeng beretikat baik memutuskan datang ke Indonesia pada hari Senin 15 Agustus 2022 sedianya akan tiba di Jakarta. Jadi beliau bertekad dan kemudian menyampaikan dengan etikat baik beliau akan hadir mengikuti seluruh proses hukum. Ya, hadir beliau tanggal 15 Agustus. Ya, pada saat itu dia tidak kasih tahu saya di mana, tetapi katakan saya ada di luar negeri sedang dalam perawatan. Saya akan maksimalkan datang kalau saya sudah pertimbangkan bagaimana yang terbaik dan kemudian saya berdiskusi kepada keluarga saya. Akhirnya dia mempertimbangkan apa yang saya sampaikan, dia datang. Makanya kami tegaskan dia siap mengikuti proses baik di Kejaksaan maupun di KPK. Sekali lagi, beliau siap diperiksa aparat, ya, atau baik KPK maupun Kejaksaan terhadap permasalahan hukumnya. Menurut Bapak bisa naik tinggi kayak gitu seperti apa? Saya nggak ngerti naik turun. Kan nggak benar, kan kebun itu 4 triliun, didenda 78 triliun, 104. Kemudian sekarang dakwaan 74,3. Tapi menurut Bapak itu harta yang dikumpulkan sebelum tindak korupsi ini, Pak, sebetulnya? Saya nggak korupsi. Tadi klien menyatakan di dalam persidangan, dia sampaikan ke majelis bahwa surat dakwaan ini kok tipis. Artinya dia mau katakan kalau 78 cukup ini, tetapi ada yang 104, kemana lagi perginya? Ya toh, kok bisa hilang dugaan korupsi yang dikatakan 104? Ini yang dikatakan tadi yang agak kita juga agak terganggu pernyataan atau pertanyaan itu. Yang ketiga, dari data yang kami peroleh dari dakwaan, sebetulnya kerugian negara itu hanya 4.763 kurang lebih. Surya Darmadi buron korupsi 78 triliun rupiah akan pulang ke RI. Kejagung silahkan kalau mau datang. Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya belum menerima surat dari tersangka kasus dugaan korupsi 78 triliun rupiah Surya Darmadi yang mengklaim akan pulang ke Indonesia dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mempersilahkan Surya Darmadi jika ingin datang langsung ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Ketut menekankan pihaknya tak hanya menunggu kedatangan Surya Darmadi selama ini. Menurutnya, Kejagung terus berupaya mencari Surya Darmadi. Sementara itu, Ketut enggan berandai perihal penangkapan yang dilakukan Kejagung kepada Surya Darmadi jika benar. Sementara itu, Ketut enggan berandai perihal penangkapan yang dilakukan Kejagung kepada Surya Darmadi jika benar akan pulang pada Senin besok. Sebelumnya, tersangka sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, disebut akan memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejagung. Pengacara Surya Darmadi, Junifer Girsang, mengatakan Surya Darmadi akan tiba di Indonesia pada 15 Agustus guna menjalani pemeriksaan. Junifer menjelaskan datangnya Surya ke Indonesia juga membuktikan bahwa kliennya tidak kabur atau melarikan diri. Junifer menjelaskan datangnya sang klien secara fisik untuk menghadapi permasalahan hukum adalah advis atau nasihat dan pendapat hukum dari dia dan rekan-rekannya. Menurut Junifer, pihaknya menekankan bahwa kehadiran Surya Darmadi secara fisik adalah hal yang sangat penting dan utama dari klarifikasi dan perkara ini. Dia pun meminta Surya Darmadi mempersiapkan data-data atau dokumen yang berisikan fakta hukum agar bisa membela diri. Junifer menuturkan, kliennya yang siap mengikuti semua prosedur atau proses hukum yang ada, walaupun saat ini sedang dalam perawatan dokter. Untuk menegaskan kesediaan itu, Surya Darmadi telah mengirimkan surat pada Jaksa Agung RI, Jamtipitsus, dan Direktur Penyidikan pada Jamtipitsus pada tanggal 9 Agustus. Kerugian negara akibat kasus korupsi Surya Darmadi. Risma tegur Irjen Kemensos. Artikel tentang kerugian negara dalam kasus korupsi Surya Darmadi menjadi pemberitaan yang banyak dibaca di Kompas.com pada Rabu. Selain itu, artikel mengenai Menteri Risma yang menegur anak buahnya terkait kasus bansos yang dikubur di Depok juga menjadi terpopuler. Kemudian, artikel tentang rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia soal cacar monyet juga menarik minat pembaca. 1. Diduga negara merugi 78 triliun rupiah kasus korupsi Surya Darmadi jadi yang terbesar. Sosok Surya Darmadi kembali menyedot perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka
karena dugaan korupsi penyerobotan lahan. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi beserta mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman diperkirakan mencapai 78 triliun rupiah. 2. Saat Risma tegur Irjen Kemensos pada Konvers Bansos yang dikubur di Depok, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegur Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar karena dinilai memberikan penjelasan soal pengawasan terkait kasus timbunan bantuan sosial di Depok yang tidak sesuai. Awalnya, Dadang menjelaskan pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Menteri Sosial Juliari P. Batubara itu sudah sangat ketat. Dia juga menyebutkan pengawasan diterapkan saat penyaluran bansos dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Sampai ke tingkat penerima bansos, pengawasan tetap melekat. 3. IDI bentuk Satgas, berikan 5 rekomendasi antisipasi cacar monyet. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi, mengatakan pihaknya membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Cacar Monyet guna merespons ancaman tersebut. Adip menerangkan, meski hingga Agustus 2022 belum terdapat kasus konfirmasi infeksi cacar monyet, masyarakat harus tetap mewaspadai keberadaan penyakit tersebut. Kasus dugaan korupsi proyek Tower BTS, Menkominfo akhirnya buka suara. Kementerian Komunikasi dan Informatika buka suara buntut kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station 4G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan bahwa kasus itu adalah ranahnya Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung melalui tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 7 November 2022. Menurut Johnny, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T itu dilakukan oleh Bakti. Namun yang ikut terbawa namanya di publik adalah Kominfo. Johnny menjelaskan untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan TIK, khususnya di wilayah 3T, dibutuhkan tambahan pendanaan atau pembiayaan. Kominfo, kata Johnny, membantu Bakti sesama Kementerian Keuangan untuk menyiapkan anggaran melalui APBN yang diserahkan dan dikelola oleh Bakti. Ia berharap proses hukum tersebut berjalan dengan baik dan selesai. Namun di sisi lain, Menkominfo juga berharap pembangunan infrastruktur telekomunikasi tetap langsung berlanjut. Untuk diketahui, proyek BTS ini dilakukan pemerintah lantaran ada 12.548 dari 83.218 desa atau kelurahan belum dapat mengakses jaringan 4G. Pemerintah lantas membangun tower BTS 4G di 7.904 desa atau kelurahan. Pengerjaannya dibagi dalam 5 paket wilayah dengan target selesai dalam 2 tahun. Masing-masing paket wilayah digarap oleh konsorsium besar yang kontrak payungnya ditekan awal tahun lalu.